Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan PPT kami, yaitu menilai risiko dan pelaporan pengendalian internal. Di sini ada nama kelompok, yaitu yang pertama ada Levia Cherry Vanessa 2019-310-308. Yang kedua dengan saya sendiri, Lidiana Naomi Mikal Tarianto dengan nomor 2019-310-311. Yang ketiga ada Alia Sofianita Pohan dengan nomor 2019-310-421. Dan yang keempat ada Cindy Febriana YT 2019-310-433. Nah, di dalam materi penilai resiko dan pelaporan pengendalian yang dibahas ada 7, yaitu yang pertama ada mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal, yang kedua menilai resiko pengendalian, yang ketiga pengujian pengendalian, yang keempat memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan desain tes substantif, yang kelima pelaporan auditor tentang pengendalian internal, yang keenam mengevaluasi, melaporkan dan menguji internal control untuk non-publik dan lebih kecil perusahaan publik. Dan yang ketujuh, dampak lingkungan terhadap pengendalian risiko penilaian dan pengujian. Nah, yang pertama ada tadi mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Standar auditing mengharuskan auditor untuk memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman mereka tentang pengendalian internal untuk setiap audit. Pemahaman ini diperlukan baik untuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan maupun audit atas laporan keuangan. Dokumentasi manajemen merupakan sumber informasi utama dalam memperoleh pemahaman ini. Narasi yang tepat dari sistem akuntansi dan kontrol terkait menjelaskan 4 hal, yaitu yang pertama, 1. Asal-usul setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Misalnya, deskripsi harus menyatakan dari mana pesanan pelanggan berasal dan bagaimana faktur penjualan dibuat. Yang kedua, semua proses terjadi. Misalnya, jika jumlah penjualan ditentukan oleh program komputer yang mengalihkan jumlah yang dikirim dengan harga standar yang terdapat dalam file induk harga, proses tersebut harus dijelaskan. Yang ketiga, disposisi setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Pengarsipan atau pengarsipan dokumen secara elektronik, mengirimkannya ke pelanggan atau menghancurkannya harus dijelaskan. Yang keempat, indikasi pengendalian yang relevan dalam penilaian risiko pengendalian. Ini biasanya mencakup pemisahan tugas seperti pencatatan kas dari penanganan kas, otorisasi dan persetujuan seperti persetujuan kredit, dan verifikasi internal seperti perbandingan harga jual untuk kontrak penjualan. Lalu selanjutnya flowchart. Flowchart adalah diagram dokumen klien dan aliran berurutan mereka dalam organisasi. Lalu kuesioner pengendalian internal. Kuesioner pengendalian internal mengajukan serangkaian pertanyaan tentang pengendalian di setiap area audit sebagai sarana untuk mengidentifikasi defisien pengendalian internal. Yang pertama, memperbarui dan mengevaluasi pengalaman auditor sebelumnya dengan entitas. Yang kedua, membuat pertanyaan dari personal klien. Yang ketiga, memeriksa dokumen dan catatan. Yang keempat, mengamati aktivitas dan operasi entitas. Yang kelima, melakukan walkthrough dari sistem akuntansi. Menilai risiko pengendalian. Setelah memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal, auditor membuat penilaian risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian auditor secara keseluruhan atas risiko salah saji material. Penilaian ini merupakan ukuran ekspektasi auditor bahwa pengendalian internal akan mencegah terjadinya salah saji material atau mendeteksi dan mengoreksi jika telah terjadi. Langkah pertama dalam penilaian adalah mengidentifikasi tujuan audit untuk golongan transaksi, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan yang terjadi dasar penilaian tersebut. Misalnya, hal ini dilakukan untuk kelas transaksi dengan menerapkan tujuan audit khusus terkait transaksi yang diperkenalkan sebelumnya, yang dinyatakan dalam bentuk umum. Untuk setiap jenis transaksi utama entitas, misalnya auditor membuat penilaian atas tujuan terjadinya untuk penjualan dan penilaian terpisah atas tujuan kelengkapan. Identifikasi kontrol yang ada. Selanjutnya, auditor menggunakan informasi yang dibahas di bagian sebelumnya tentang memperoleh dan
mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal untuk mengidentifikasi pengendalian dan berkontribusi untuk mencapai tujuan audit terkait transaksi. Setiap kontrol memenuhi satu atau tujuan audit yang lebih terkait tubuh matriks. Digunakan untuk menunjukkan bagaimana setiap kontrol berkontribusi pada pencapaian satu atau lebih tujuan audit terkait transaksi. Matriks resiko pengendalian yang berupa akan dilengkapi untuk tujuan audit yang terkait dengan keseimbangan dan penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi dan mengevaluasi kekurangan pengendalian, kekurangan signifikan, dan material kelemahan. Auditor harus mengevaluasi apakah pengendalian utama tidak ada dalam desain pengendalian internal atas pelaporan keuangan sebagai bagian dari evaluasi risiko pengendalian dan kemungkinan salah saji laporan keuangan. Standar auditing mendefinisikan 3 tingkat tidak adanya pengendalian internal. Yang pertama, kontrol defisiensi. Kekurangan kontrol ada jika desain dan implementasi atau operasi pengendalian tidak mengizinkan personel perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji secara tepat waktu dalam pelaksanaan fungsi yang ditugaskan kepada mereka. Yang kedua, defisiensi yang signifikan. Kekurangan yang signifikan ada jika ada satu atau lebih kekurangan pengendalian yang lebih ringan daripada kelemahan material, tetapi cukup penting untuk diperhatikan oleh mereka yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaporan keuangan perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, kelemahan materi. Kelemahan materi ada jika suatu defisiensi signifikan dengan sendirinya atau dalam kombinasi dengan defisiensi signifikan lainnya, menghasilkan kemungkinan yang wajar bahwa pengendalian internal tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saji laporan keuangan material secara tepat waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan 5 langkah dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang signifikan dan kelemahan material. Yang pertama, mengidentifikasi kontrol yang ada. Karena kekurangan dan kelemahan material adalah tidak, dan kelemahan material adanya pengendalian yang memadai, auditor harus terlebih dahulu mengetahui pengendalian mana yang ada. Metode untuk mengidentifikasi kontrol yang telah dibahas. Yang kedua, identifikasi tidak adanya kontrol kunci. Kuesioner pengendalian internal, diagram alur, dan panduan adalah alat yang berguna untuk mengidentifikasi di mana kontrol kurang dan kemungkinan salah saji, karena itu meningkat. Hal ini juga berguna untuk memeriksa matriks risiko pengendalian. Yang ketiga, pertimbangan kemungkinan kontrol kompensasi. Kontrol kompensasi adalah satu di tempat lain dalam sistem yang mengimbangi tidak adanya kontrol kunci. Yang keempat, memutuskan apakah ada kekurangan yang signifikan atau kelemahan material, kemungkinan salah saji, dan potensi materialitasnya digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat kekurangan atau kelemahan material yang signifikan. Yang terakhir, tentukan salah saji potensial yang dapat terjadi. Langkah ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi salah saji spesifik yang mungkin terjadi karena defisiensi atau kelemahan material yang signifikan. Pentingnya kekurangan signifikan atau kelemahan material secara langsung berkaitan dengan kemungkinan dan materialitas salah saji potensial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mengaitkan kekurangan kontrol dengan tujuan audit.
Mengaitkan kekurangan kontrol dengan tujuan audit sama seperti untuk kontrol setiap kekurangan atau kelemahan material yang signifikan yang dapat berlaku untuk satu atau lebih tujuan audit terkait ada dua defisiensi kontrol dan masing-masing hanya berlaku untuk satu yang terkait dengan transaksi objektif. Yang selanjutnya menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit. Setelah kontrol kekurangan diidentifikasi dan dikaitkan dengan tujuan audit terkait transaksi, auditor dapat menilai risiko pengendalian untuk tujuan audit terkait transaksi. Ini adalah keputusan penting dalam evaluasi pengendalian internal. Auditor menggunakan semua informasi yang dibahas sebelumnya untuk membuat penilaian risiko pengendalian subjektif untuk setiap objektif. Ada berbagai cara untuk mengekspresikan penilaian ini. Beberapa auditor menggunakan ekspresi subjektif seperti tinggi, sedang, atau rendah. Lainnya menggunakan probabilitas numerik seperti 1,0,0,6 atau 0,2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu yang ketiga, yaitu pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian adalah prosedur untuk menguji efektivitas pengendalian dalam mendukung pengurangan risiko pengendalian yang dinilai. Auditor kemungkinan akan menggunakan 4 jenis prosedur untuk mendukung efektivitas operasi pengendalian internal. Keempat jenis prosedur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi pertanyaan yang sesuai kepada personel klien. Yang kedua, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Yang ketiga, mengamati aktivitas yang berhubungan dengan pengendalian. Yang keempat, melakukan kembali prosedur klien. A. Kurangnya pengujian dari seluruh periode audit. Ingat bahwa laporan manajemen tentang pengendalian internal berkaitan dengan efektivitas pengendalian internal pada akhir fiskal tahun. Standar auditing PCAOB mengharuskan auditor untuk melakukan pengujian pengendalian yang memadai untuk menentukan apakah pengendalian beroperasi secara efektif pada akhir tahun. B. Memahami pengendalian internal dalam sistem yang diahlidayakan. Standar audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan kebutuhan untuk memperoleh pemahaman dan menguji kontrol pusat layanan jika aplikasi pusat layanan melibatkan pemrosesan data keuangan yang signifikan. Misalnya, banyak kontrol untuk audit yang terkait dengan tujuan transaksi penggajian berada dalam program perangkat lunak yang dipelihara dan didukung oleh perusahaan jasa penggajian, bukan klien audit. C. Ketergantungan pada auditor pusat layanan. Dalam beberapa tahun terakhir, telah menjadi semakin umum bagi pusat layanan untuk melibatkan kantor akuntan publik untuk memperoleh pemahaman dan menguji kontrol internal pusat layanan, atau sering disebut sebagai Organisasi Layanan Kontrol atau SOC, dan menerbitkan laporan SOC untuk digunakan dalam semua pelanggan dan auditor independen mereka. Yang keempat yaitu memutuskan resiko deteksi yang direncanakan dan desain tes substantif. Auditor menggunakan penilaian risiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian untuk menentukan risiko deteksi yang direncanakan dan pengujian substantif terkait untuk audit atas laporan keuangan. Auditor melakukan ini dengan menghubungkan penilaian risiko pengendalian dengan tujuan audit terkait saldo untuk akun yang berpengaruh oleh transaksi utama, jenis, dan untuk 4 tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Yang kelima ada pelaporan.
auditor tentang pengendalian internal. Di sini ada 5, yaitu yang pertama, komunikasi dengan manajemen yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang dimaksud adalah auditor harus mengomunikasikan defisiensi, signifikan, dan kelemahan material secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola segera setelah auditor menyadari keberadaannya. Yang kedua ada surat manajemen. Selain hal-hal, auditor sering mengidentifikasi masalah terkait pengendalian internal yang kurang signifikan. Yang ketiga, pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang dimaksud adalah auditor akan mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan jika terdapat 2 kondisi. 1. Tidak ada kelemahan material yang teridentifikasi sampai dengan akhir tahun buku. 2. Tidak ada pembatasan ruang lingkup pekerjaan auditor. Nah, yang keempat tadi, opini tidak diinginkan, yaitu ketika 1 atau lebih kelemahan material ada, auditor harus menyatakan pendapat tidak wajar atas efektivitas. Nah, yang kelima ada memenuhi syarat atau disclaimer of opinion, yaitu pembatasan ruang lingkup mengharuskan auditor untuk menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau tidak memberikan pendapat atas pengendalian internal atas keuangan pelaporan. Yang keenam ada mengevaluasi, melaporkan, dan menguji internal kontrol untuk non-publik dan lebih kecil perusahaan publik. Nah, di sini ada 5, yaitu yang pertama ada persyaratan pelaporan. Dalam audit perusahaan non-publik dan pelaporan dan percepatan, tidak ada persyaratan untuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Oleh karena itu, auditor berfokus pada pengendalian internal hanya sejauh diperlukan untuk menilai risiko. Yang kedua ada tingkat pengendalian internal yang diperlukan. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap sifat pengendalian internal dan pengendalian khusus yang diterapkan meskipun mungkin tidak umum untuk memformalkan kebijakan dalam manual. Tentu saja mungkin bagi perusahaan kecil untuk memiliki 1. Personel yang kompeten dan dapat dipercaya dengan garis wewenang yang jelas. 2. Prosedur yang tepat untuk otorisasi pelaksanaan dan pencatatan transaksi. 3. Dokumen catatan dan laporan yang memadai. 4. Kontrol fisik, aset, dan catatan. 5. Sampai tingkat tertentu pemeriksaan independen atau kinerja. Nah, yang ketiga ada tingkat pemahaman yang dibutuhkan. Standar audit mengharuskan auditor memperoleh pemahaman yang cukup tentang pengendalian internal untuk menilai risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Dan pada asersi yang relevan, tingkat risiko ini dinilai untuk merancang prosedur yang efektif di dalam praktikanya. Nah, yang keempat ada tingkat pemahaman yang dibutuhkan. Dan yang kelima, luas pengujian pengendalian yang diperlukan. Terima kasih. Dampak lingkungan terhadap pengendalian risiko, penilaian, dan pengujian. Dampak dari pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pada audit kemungkinan akan bervariasi tergantung pada tingkat kerumitan di lingkungan, bahkan dalam yang kurang kompleks lingkungan. Auditor masih bertanggung jawab untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian komputer umum dan aplikasi karena pengetahuan tersebut berguna dalam mengidentifikasi resiko yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Yang kedua adalah simulasi paralel. Auditor seringkali menggunakan perangkat lunak yang dikendalikan auditor untuk melaksanakan operasi yang sama dengan yang dilaksanakan oleh perangkat lunak klien. Dengan menggunakan file data yang juga sama, tujuannya adalah untuk menentukan keefektifan pengendalian yang terotomatisasi dan untuk mendapatkan bukti tentang saldo akun elektronik. Nah, gambar di samping merupakan gambar dari simulasi paralel. Yang ketiga yaitu pendekatan modul audit tertanam. Ketika menggunakan pendekatan ini, auditor menyisipkan modul audit dalam sistem aplikasi klien untuk mengidentifikasi jenis transaksi tertentu. Sebagai contoh, auditor mungkin ingin menggunakan modul audit tertanam guna mengidentifikasi semua pembelian yang melebihi $25.000 untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang terperinci bagi tujuan, keterjadian, dan keakuratan yang berkaitan dengan transaksi. Pendekatan modul audit tertanam memungkinkan auditor untuk terus mengaudit transaksi dengan mengidentifikasi transaksi aktual yang diproses oleh klien yang dibandingkan dengan data pengujian dan pendekatan simulasi paralel.
Walaupun dapat menggunakan satu atau setiap kombinasi dari pendekatan pengujian, biasanya auditor menggunakan yang pertama, data pengujian untuk melaksanakan pengujian pengendalian dan data pengujian substantif atas transaksi. Yang kedua, simulasi paralel untuk pengujian substantif seperti menghitung uang, jumlah transaksi, dan menjumlah file induk catatan tambahan saldo akun. Yang ketiga, modul audit tertanam untuk mengidentifikasi transaksi tidak biasa bagi pengujian substantif.